Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Dewi Wahyuni, NIM C 2018-100. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang pendidikan kesehatan ketidakberdayaan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Ya, Pak. Benar dengan Ibu Pur ya? Ya. Alamatnya Magelang. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, Bu ya. Ya. Saya perawat Nani, saya perawat yang bisa dapat hari ini ya, Bu ya. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang namanya itu ketidakberdayaan, begitu ya, Bu ya. Ya. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan dari pengertian, penyebab dan tanda-tanda gejala ya, Bu ya. Ya. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Baik, di sini ada PPT ya, Bu ya, di sini. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, ketidakberdayaan itu adalah suatu ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, dan ketidakberdayaan itu sangat bisa menimbulkan kerepotan bagi orang lain ya, Bu ya. Ya. Bisa menjadikan beban bagi orang lain, begitu ya, Bu ya. Ya. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu yang pertama itu mengungkapkan dengan kata-kata bahwa tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan situasi ya, Bu ya. Jadi orang itu tidak mengatakan bahwa dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Contohnya tidak bisa mengendalikan emosinya, begitu ya, Bu ya. Nah, untuk yang kedua itu mengungkapkan bahwa tidak menghasilkan sesuatu. Nah, orang itu menyampaikan kepada ibu bahwa dia itu tidak bisa menghasilkan sesuatu. Contohnya dia tidak bekerja. Nah, dia itu tidak bisa menghasilkan uang, gitu ya, Bu ya. Nah, untuk yang ketiga itu pasien tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada ketidakpuasan atau frustasi terhadap kemampuan untuk melakukan tugas. Jadi orang itu merasa tidak puas dengan hasil kerja dari tugas tersebut. Jadi contoh, untuk seseorang tersebut melakukan pekerjaan, nah dia tidak puas dengan hasil kerjanya sendiri, begitu ya, Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu orang itu mengungkapkan keraguan terhadap penampilan peran. Jadi orang itu ragu terhadap dirinya dengan penampilan. Contohnya ada seseorang yang menjadi seorang bos. Nah, dia tidak merasa ragu bahwa dia itu bos, gitu ya, Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu tidak berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Jadi kalau di dalam musyawarah itu nanti orang tersebut tidak mengambil keputusan atau tidak mengajukan pertanyaan atau tidak menyampaikan pendapatnya, begitu ya, Bu ya. Dan orang itu tidak bisa mengambil keputusan. Jadi seseorang yang mengalami ketidakberdayaan itu tidak bisa menjadi pemimpin ya, Bu ya. Karena dia tidak bisa mengambil keputusan, begitu ya, Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu enggan mengungkapkan perasaan kepada sekitarnya. Jadi kalau dia itu merasa sedih, merasa senang, itu dia pendam sendiri. Dia tidak menyampaikan kepada orang lain. Kalau orang yang normal itu biasanya kalau dia sedih itu ada saatnya untuk curhat, begitu ya, Bu ya. Nah, dia tidak pernah melakukan itu. Jadi dia mau sedih, mau senang, dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya saja. Nah, dia itu cuma istilahnya dia itu cuma datar terus, begitu ya, Bu ya. Nah, penyebabnya itu disebabkan kalau untuk ketidakberdayaan itu penyebabnya itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, perasaan tidak berharga, ketidakadekuatan coping sebelum dia depresi, serta kurangnya kesempatan untuk membuat keputusan, gitu ya, Bu ya. Jadi itu tadi penyebabnya. Nah, untuk penyebabnya itu tidak hanya itu, Bu. Yang pertama itu juga ada sikap patah semangat dalam kepribadian. Lalu yang kedua itu dia itu terlalu sensitif. Jadi dia itu terlalu, kalau bahasanya zaman sekarang itu dia terlalu baper, begitu ya, Bu ya. Nah, itu tadi untuk penyebab dari ketidakberdayaan. Nah, untuk yang jenis-jenis ketidakberdayaan itu ada dua, Bu, yaitu ada mayor dan minor.
Nah, untuk yang mayor itu dia memperlihatkan atau menutupi marah atau dia itu menutupi ekspresinya. Dia marah, dia sedih, dia senang. Nah, itu dia tidak mengungkapkan pada orang lain. Dan atau ketidakmampuan untuk mengontrol situasi tersebut. Gitu ya, Bu ya. Nah, untuk yang minor itu kurangnya perilaku mencari informasi, Bu. Terus untuk yang minor itu ada beberapa, ada apatis, ada ansietas, ada marah, ada perilaku kekerasan, ada depresi, Bu. Jadi ketidakberdayaan di minor ini, jenis minor ini ada 5 ya, Bu, yaitu tadi apatis atau ketergantungan yang tidak memuaskan pada orang lain. Yang kedua itu ada ansietas atau perilaku buruk. Nah, untuk yang ketiga itu marah. Ya, kalau marah itu karena gelisah, begitu ya, Bu ya. Nah, dan perilaku kekerasan dan juga depresi, begitu ya, Bu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, Bu ya, tentang ketidakberdayaan. Itu tadi menyangkut tentang pengertiannya. Jadi apa sih itu ketidakberdayaan, terus penyebabnya, terus tanda gejalanya dan macam-macamnya ya, Bu ya. Baik, itu saja ya, Bu ya, yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada. Baik, kalau begitu jika nanti Ibu ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan bisa ke ruang perawat ya, Bu ya. Baik, kalau begitu sudah ya, Bu ya. Nah, untuk saya nanti kesini lagi untuk memberikan edukasi kepada pasien ya, Bu ya. Jadi ini saya saya memberikan edukasi kepada keluarga dan nanti saya akan memberikan edukasi kepada pasien ya, Bu ya, kepada anak Ibu ya, Bu ya. Baik, kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya permisi ya, Bu ya. Assalamualaikum, Bu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.